Laguna Samde Eke di Debbie Bergaul Yuk. Ini dia ya? Iya. Yuhu, geng gaul ketumbar Laguna di Debbie Bergaul. Sekarang Eke Sutra Bersamde dengan Mbak Minati Atmanegara. Hai semuanya, hai Debbie. Akhirnya kita ketemu ya. Jadi kita nih ya geng gaul janjiannya ada kali udah setahun setengah yang lalu ya. Cuma karena Mbak Minatinya sibuk dengan stripping, jadi akhirnya baru sekarang kita jumpa ya Mbak ketemu, ya. Iya. Oke, kita langsung aja ngobrol. Yuk. Boleh. Mbak ceritain dulu dong masa kecil lahir besar di Mandi. Saya lahirnya itu di Berlin Barat. Di Berlin. Ya. Numpang lahir. Lahir karena memang ibuku orang Jerman. Ibunya Iya. orang Jerman ya, bener ya kelihatan ya, kayak Tami juga ya. Adikku Cintami, terus ada adik laki satu ya, Abadi. Jadi memang saya lahir di Berlin Barat. Terus adikku lahir di Bonn. Di KBRI ya, Oke. Kedutaan Besar Republik Indonesia kan di Bonn, di kota Bonn. Jadi saya lahirnya di Berlin. Jadi Mbak Minati di Berlin, Cintami di Bonn. Cintami di Iya, di Bonn, kota terus Bonn. yang paling kecil? Yang laki-laki di Jakarta. Oh, yang Jadi laki-laki sudah di- kembali ke sini. Oh gitu. Karena ibu kita memang asli orang Jerman Barat, orang Berlin. Orang Iya, Berlin. Ya, seperti Ira Wibowo. Oh iya, Ira Wibowo dia juga juga dari Berlin. Iya, iya. Ininya ketemunya di mana? Jadi mamanya dulu sama papanya. Oh, ketemunya bapakku itu sekolah di sana. Ambil doktor ekonomi. Oke. Ya biasalah anak muda bergaul Iya, iya. Ketemu ibuku. Oke. Ibuku dulu di sana itu profesinya adalah pelukis film kartun. Jadi menarik. dia kartunis. Iya, gitu. Jadi unik. Jadi itu pekerjaannya. Iya, jadi lebih ke art, ke seni. Lebih ya. ke seni. Akhirnya bertemu, cinta bersemi. Iya, dan kemudian menikah di sana di masjid. Satu-satunya masjid pada saat itu Iya. di itu ada kota kecil Spandau, itu masih di dalam Berlin. Iya. Menikah di sana, kemudian jadi mualaf. Terus lahir dah sampai Saya umur? anak pertama, Sampai? lahir sampai usia 4-5 tahun, kemudian pindah ke Bonn, ya lahirlah Cintami. Cintami di Bonn. Kemudian tidak lama setelah itu bapak kita itu khawatir sekali dengan pada zaman itu pergaulan anak-anak muda, masih ABG, tapi pergaulannya sudah sangat bebas. 13, 14, 15 tahun sudah keluar dari rumah, sudah hidup mandiri, tapi menjadi pergaulan bebas ya, terbiasa dengan pergaulan bebas. Dan itu yang berusaha bapak saya hindari. Gimana caranya anak-anak perempuannya ini jangan masuk ke pergaulan itu. Jadi di usia 7 tahun 8 saya dengan adik saya, kebetulan mama hamil adik yang laki, kita kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Iya. Oh, mama lagi hamil tuh. Hamil. Dan berarti Tami kamu beda berapa? 3 tahun kita. Beda 3 tahun. Ya, jadi Tami itu umur 3 atau 4, saya 6, sekitar 7. Jadi begitu sampai di Indonesia, masuk sekolah Indonesia, belajar bahasa Indonesia, dan anak-anak tuh cepet banget ya. Jadi saya tuh inget cepet sekali main dengan anak-anak sekitar, anak-anak tetangga udah bisa bahasa Indonesia. Tapi kamu kan berarti waktu kecil bahasa Jerman dong. Ya itu kan karena bahasa ibu, dan saya sempat sekolah di sana kelas 1 SD masuk ke kelas 2. Masih nyangkut nggak tuh? Ada masih, walaupun ya kalau sekarang ada orang
keluarga dari sana atau orang Jerman yang ngobrol, bicara, saya ngerti semuanya, tetapi begitu mau ngomong perlu waktu ya, adaptasi lagi karena kan udah lama nggak dipakai Mama udah nggak ada. Mama Jadi waktu saya usia 12, ibu meninggal, mama meninggal. Padahal Mama ikut kan ke sini? Ikut ke Indonesia, iya. Jadi karena orang Jerman itu banyak yang obesitas, besar sekali, jadi jatuh kepleset kayak ada aliran air got, kemudian jatuhnya cukup fatal sampai harus operasi dan rupanya nggak kuat, meninggal pada saat itu. Saya ingat betul, saya usianya waktu itu 12 tahun. 12 tahun? Iya, Cintami 9 tahun. Kita masih anak-anak sekali. Apalagi yang laki-laki masih lebih masih kecil lagi. banget, iya. Oh, jadi masih kecil-kecil udah ditinggal Mama? Iya, udah ditinggal Mama. Sempet lama Papa sendiri ya, tapi kemudian sekitar 3 tahun kemudian Papa menikah lagi sama masih ada family jauh lah, ya. Yang selama ini kita suka dititipin anak-anak, lama-lama mungkin jodoh ya. Apa namanya, Witing Tresno ya, mencukupi. Jadi akhirnya menikah dengan Mami, tapi ya semuanya udah nggak ada. Ya, bapakku udah nggak ada, ibu sambungku juga udah nggak ada. Oh, iya. jadi istilahnya Mbak Minati dan adik-adik dibesarkan juga sama ibu sambung ya? Ya, lama dari usia saya 15 tahun ya, sampai saya menikah umur 25. Oh, sampai menikah? Iya, sampai menikah. Oke. Jadi sampai akhir hayatnya ibu kami itu usia terakhir meninggal 63 tahun. Oh, 63 tahun. Cukup lama. Papa duluan atau ibu sambung duluan? Bapak duluan. Oh, Bapak duluan. Iya. Oke, sekarang cerita tentang Mbak Minati, masa kecilnya di sini tuh gimana, Mbak? Iya. Coba Kan ingat-ingat. kan beradaptasi kan dengan lingkungan baru. Ya, anak-anak itu mudah sekali beradaptasi. Hanya butuh waktu sebentar saja udah langsung lancar bahasa Indonesia, karena di rumah juga kadang-kadang dari dulu di Jerman pun walaupun kita tidak ikut bicara, hanya mendengar, kita sudah terbiasa mendengar kalimat-kalimat Indonesia ya. Walaupun hari-hari di sekolah Mama selalu bicara bahasa Jerman, tapi cepat sekali sih terasanya. Kemudian untuk culture ya juga kita mudah beradaptasi. Oh, jadi nggak ada shock culture gitu? Nggak ada sama sekali, karena kita juga mungkin yang masih anak-anak banget jadi sangat-sangat mudah bisa beradaptasi. Kaget dengan keluarga besar, ya keluarga Atmanagara itu keluarga besar banget, jadinya ya itu aja perbedaannya di sana itu kan terbatas ya. Ibu kami, Mama itu anak tunggal, jadi keluarganya hampir nggak ada, yang ada cuma oma opa, mama, udah yang lainnya nggak family jauh, dan apalagi waktu pada zaman itu masih ada tembok perbatasan Berlin, Berlin Barat dan Timur, dan sebagian besar keluarga yang lainnya ada di Berlin Timur, jadi untuk bertemu juga agak susah ya. Jadi taunya cuma mama, opa, oma, udah nggak tahu. Opa, oma sama-sama di Berlin. Ya, waktu di Berlin. Ya. Oke. Makanan mungkin waktu baru nyampe di Indonesia kan, namanya anak masih umur segitu, makanan suka aja tuh, gampang. Sampai sekarang jadinya keuntungannya kita makan apa aja bisa ya. Makanan Eropa bisa, makanan Indonesia apalagi, pakai tangan ayo gitu. Jadi nggak ada masalah, mudah adaptasinya cepet kok. Terus ada cita-cita awal nggak waktu kecil itu? Sempat berpikir pengen jadi bintang film gitu, karena kan sekarang karirnya bintang film, acting gitu lah. Iya. Waktu itu enggak, santai aja. Saya suka dengan seni, tapi tidak terfikir untuk jadi artis ya. Jadi karena mungkin berangkatnya dari Mama. Mama itu kan hari-hari pekerjaannya adalah itu, dia kartunis, dan zaman itu belum computerized, masih manual. Jadi semuanya serba manual, dan kalau kita manis di rumah tidak nakal, kita dijanjikan misalnya 1 jam kita tidak mengganggu Mama, hadiahnya adalah kita akan diceritain apa yang Mama sudah lakukan. Dengan misalnya bukunya dibuka gitu kemudian keluarlah gambar-gambar yang bergerak, dan
sambil itu bergerak dengan muka mama yang begitu ekspresif, itu yang sangat membekas di hati saya. Jadi begitu saya di Jakarta, saya sekolah selesai, kemudian mulai bekerja, hari-hari saya dengan Cintami ya, kita suka menonton film atau mungkin film-film di TV atau layar lebar. Saya pribadi suka berimajinasi seandainya saya jadi tokoh itu, gitu. Walaupun tidak pernah terfikir sama sekali akhirnya menjadi artis, enggak, sama sekali enggak. Nah begitu udah mulai remaja, ya zaman dulu itu tidak ada casting. Jadi kalau kita ada di mana, jalan di tempat keramaian, kita akan dihampiri, kemudian talent scout gitu ya. Dan kemudian kamu mau nggak jadi model? Gitu langsung kasih kartu nama. Kamu datang ke sini ya, ketemu sama Anu, nanti kita akan tes lah. Bukan tes, maksudnya langsung dicoba untuk foto-foto gitu. Ya. Jadi akhirnya jadi nyoba gitu. Kayak apa ya, seru juga kali ya. Foto-foto untuk produk lah, untuk apa, akhirnya untuk cover majalah mulai. Nah, baru dari situ saya mulai dilihat oleh salah satu sutradara. Pada zaman itu udah nggak ada, PH-nya udah nggak ada ya. Mutiara Film, apa Tiga Sinar Mutiara Film zaman itu, aduh udah lama sekali. Zamannya masih ada Parkit Film. Nah kemudian karena saya itu jadi model itu sambil bekerja di kantor, sudah mulai kerja di kantor sebagai sekretaris, saya tiba-tiba ditelepon, kemudian diminta datang ke salah satu perusahaan film. Untuk apa? Saya pikirkan, untuk apa? Kamu mau nggak jadi pemain film? Kayaknya nggak mungkin ya, saya kerja, saya bilang gitu. Kerja di mana? Waktu itu di perusahaan film, apa namanya? Perusahaan mobil, otomotif. Pada zaman itu namanya perusahaan itu Indokaya, Datsun, Nissan, produknya ya. Nah, jadi saya udah kerja di kantor, kemudian diminta untuk hadir datang ke salah satu perusahaan, dan saya bilang itu saya nggak mungkin banget, waktu saya kalau foto untuk model paling Sabtu Minggu, kalau hari lain saya bekerja. Saya bilang gitu, enggak, coba aja, siapa tahu, soalnya katanya ada sutradara melihat kamu di salah satu kalender produk entah motor atau mobil atau apa, ingin bertemu. Oke. Saya izin ya, saya masuknya agak siang, bisa nggak? Oh ya silakan. Udah, saya izin dari kantor. Datanglah saya ke perusahaan film tersebut, ngobrol sama sutradara, ngobrol sama yang lain-lainnya. Kemudian saya walaupun hanya santai, sebetulnya saya dipancing emosinya. Coba kalau ini menceritakan sesuatu yang lucu, menceritakan sesuatu yang ngeselin, yang membuat kamu sedih, seperti apa gitu. Kemudian saya pikir ya karena suasananya sangat ini ya, sangat kondusif, nyaman, jadi akhirnya saya ikutin aja gitu. Dan hasilnya adalah saya diminta untuk memerankan film sebagai peran utama, mendampingi Leni Marlina, Mbak Leni Marlina dan Mas almarhum ya Ratno Timur. Ya, itu boleh dikatakan debut pertama. Awal mulanya saya tetap kekeh, nggak bisa lagi kerja, gimana bagi waktunya. Coba nih naskah, kamu pertimbangkan dulu, nggak usah jawab sekarang. Oke. Nah, besokan harinya kan kerja. Sambil kerja, perasaan kerjaan udah rapi, jadi saya iseng-iseng baca. Apa sih? Seru ya, udah ngebayangin muka saya nanti gini, ekspresinya gini, apa, berimajinasi. Kemudian tanpa saya sadari, bos di belakang lagi ngintip gitu. Tiba-tiba saya kaget, aduh maaf Pak, kerjaan saya udah beres kok Pak gitu. Kok malah baca apaan gitu kan? Enggak apa-apa. Kamu itu apa? Oh enggak, ada orang iseng itu nawarin layar lebar untuk apa
apa? Jadi apa kamu di situ? Itu Pak, peran utama sih ini. Hah? Peran utama? Ambil! Loh, kok malah dikasih tahu gitu ya? Ambil! Enggak, kesempatan itu enggak datang 2 kali. Iya. Kamu nanti kalau udah setelah satu film itu, kamu merasa nggak cocok, kamu balik ke person. Nah, terus nanti kerjaan saya gimana Pak? Oh nanti si Anu deh yang iniin, yang selesaiin. Saya juga penasaran. Itu bos coba. Terus saya gini, wah kok kayak dikasih kesempatan ya. Iya. Waktu itu syutingnya sekitar 1,5 bulan ya. Zaman masih dubbing. Kalau sekarang kan semuanya direct sound ya. Zaman dulu kan masih dubbing ya. Kemudian saya pikir, wah kalau dapat lampu hijau gini kayaknya boleh juga nyoba ya, satu pengalaman baru buat saya. Nah, kemudian mengikuti deh syuting itu. Nah, alhasil begitu selesai lagi dubbing. Nah, tinggal seminggu terakhir dubbing. Masuk entah siapa itu ya. Oh ini saya lagi ini belum dapat ini peran utamanya, baru si Anu tapi peran utamanya belum. Terus itu siapa anak baru gini. Udah selesai dia nggak ini. Kamu masuk ke ini ya ke film selanjutnya. Saya jadi bengong kan. Dan waktu 1,5 bulan itu saya sangat menikmati walaupun sangat berbeda. Iya. Kalau kita kerja di kantor itu kan 8 jam selesai office hour. Kalau syuting tahu sendiri, jamnya tidak bisa ditentukan. Hari ini bisa panjang waktunya, besoknya sebentar. Nah, jadi begitu. Mau ya? Kamu habis ini kan ini udah mau selesai, kamu langsung masuk di production house berikutnya. Oh gitu. Ceritanya bagus gini. Nih, nanti nih naskahnya gini. Coba kamu pelajari. Hah? Bengong saya kan. Terus sampai di rumah saya renungkan. Ini ya perjalanan hidup ya. Kita nggak tahu ya, nggak pernah direncanakan, tapi memang dari dulu saya asik dengan keseharian ibu saya yang sangat ekspresif, hobi menyanyi yang akhirnya nurun ke Cintami ke adik saya. Dan saya pikir boleh dipertimbangkan. Jadi saya menghadap bos. Gimana? Udah selesai, udah jadi. Iya Pak, gimana? Kamu ceritanya akan kembali atau sudah akan lanjut di dunia film? Maaf Pak, kayaknya saya lanjut sampai sekarang. Jadi emang udah semesta mengantar begitu saja ya. Sudah dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya. Nggak pernah terfikir, tapi memang ternyata ada jalannya ke sana. Jadi terus dari film itu akhirnya lanjut. Iya, jadi akhirnya terus sampai sekarang. Film yang pertama tadi apa jadinya judulnya Pak? Ingat nggak? Sebentar. Setetes Kasih di Padang Gersang. Zaman itu tuh semuanya tuh judul-judulnya yang panjang ya? heboh gitu ya, sangat puitis gitu ya. Kemudian yang keduanya waktu itu kan saya main sama Leni Marlina. Saya banyak sekali belajar dari Mbak Leni Marlina. Kemudian main lawan mainnya Mas Ratno Timur. Banyak sekali saya belajar. Oh kalau sampai dari awal kamera action, terus zaman dulu filmnya bunyinya masih gitu masih menegangkan dan latihannya berpuluh-puluh kali sampai bagus, beda banget sama sekarang. Belum dubbingnya. Udah selesai actingnya, isi suaranya. Tapi saya sangat menikmati. Kok seru gitu. Kok seru banget gitu. Wah kayaknya nih saya suka sekali dengan bidang ini gitu ya. Jadi akhirnya masuklah ke film yang kedua. Yang kedua Kabut Ungu di Bibir Pantai. Ya begitu selalu judulnya zaman itu. Almarhum Raisa Hetapi. Kemudian saya peran-peran yang lainnya saya nggak terlalu ini agak lupa ya, tapi syutingnya di Ciater. Oh, Ciater. Ya, di situ. Ya, dan akhirnya terus bersambung judul lain terus sampai sekarang. Nah, ketemu sang kekasih yang terus jadi suami.
Oh, itu dunianya sama sekali berbeda. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia acting. Jadi suami saya itu pengusaha ya. Jadi kita benar-benar memang karena kenalannya dari saya masih SMP kelas 3 dan suami saya usianya di atas saya 3 tahun. Jadi kita grow up bersama. Ya. Jadi bener-bener dunia yang berbeda sama sekali. Tapi terus menjalin hubungan pertemanan Iya, tadinya teman bergaul sama remaja, kemudian akhirnya menjadi serius. Ya kita dengan masing-masing bidang sendiri-sendiri tapi berjalan. Apa namanya, nggak saling melarang ya, karena kan awalnya sempat melarang. Oh, sempet. Karena kan udah nggak usah, udah nikah nanti nggak usah, stop aja gini-gini. Ya udah kalau gitu nggak jadi nikah. Ya, jadi mendingan diomongin dari awal bahwa saya tuh senengnya ternyata dunia saya ini baru saya ketemu dan dapat keasikan sendiri ya. Jadi aduh kalau dilarang ya kayaknya kita nggak jadi nih gitu kan. Akhirnya lama-lama melunak dan ya udah sampai sekarang deh. Sekarang ya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Iya, dengan kesibukan. Anak ada berapa, Mbak? Dua sudah dewasa. Yang laki-laki udah pada berumah tangga. Anak pertama laki, yang kedua perempuan. Iya. Jadi udahlah. Udah ada cucu-cucu jadinya. Sudah mulai sekarang ada cucu. Setiap anak sudah punya masing-masing punya satu ya. Jadi 2 cucu. Dua-duanya laki-laki. Terus kesibukan Sanggar Senam kayaknya Mbak Minati itu kan kental sekali sosoknya dengan senam kebugaran, body performance gitu. Iya, dulu namanya body language. Body language. Okay. Kemudian jadi gini, saya itu terlahir dari ibu yang sangat gemuk, obesitas tinggi, dan kok di pikiran saya gemuk kok. Awalnya kita nggak ngerti kesehatan kan anak-anak, tapi kok nggak bagus ya gitu. Kayaknya pakai baju apa aja kok nggak pantas gitu. Karena memang obesitasnya udah mendekati 100 kilo gitu ya. Jadi kan bentuknya udah nggak ini. Jadi saya dari anak-anak tuh selalu berpikir, aduh kelak nanti kalau saya udah besar, saya sudah dewasa, saya nggak mau seperti mama saya, pengennya langsing, cantik, energik. Saya kemudian dengan berjalannya waktu ngerti kesehatan, oh ternyata kalau kita jaga tubuh, berat badan dan sebagainya, kita otomatis lebih sehat, lebih energik, lebih semuanya lebih baik keadaan fisik kita. Jadi akhirnya dari remaja saya hobi sekali olahraga, khususnya senam. Segala macam senam saya ikuti. Dari zaman dulu tuh aerobik, kemudian ada yoga itu kemudian masih agak lama, belakangan. Lebih ke aerobik zaman dulu itu senamnya. Jadi saya ikutin semua gerakan. Dari sebelum menikah dari sebelum menikah saya ikutin semua. Begitu saya udah mulai masuk ke usia 29, habis melahirkan anak pertama, kedua, kok aerobik itu kan high intense ya, kemudian high impact gitu kan. Jadi kok tambah usia kalau kita loncat-loncat di depan cermin, kok perasaan kulit mengikut semua mengikuti. Kemudian organ-organ tubuh kita ya sebagai wanita, waduh gitu kan. Ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Kemudian terpikir oleh saya untuk membuat gerakan dari zaman dulu universal. Tetapi konsepnya, metodenya, kayaknya kita harus bikin gerakan yang melangsingkan, menjadikan otot-otot kita panjang-panjang, tidak membesar, langsing tapi kencang. Akhirnya terpikir membuat metode atau konsep gerakan semuanya melawan gravitasi bumi. Itu yang sekarang saya namakan body performance. Jadi mulai dari sikap tubuh yang baik dan benar, kemudian ototnya panjang-panjang, nafas kita juga jadi panjang, dengan kita bergerak seirama dengan gerakan, nafas pun seirama dengan gerakan, kemudian
akhirnya saya patenkan menjadi body performance khusus untuk di studio saya, Studio Primadona. Oke. Gitu. Oh, jadi gerakannya itu Mbak Minati yang ciptakan ya? Gerakannya enggak. Oh, enggak. Ya. Metode. Gerakan metodenya. Jadi semua gerakan yang saya ambil harus sejalan, bisa dipadu dengan metode saya, konsep saya. Okay. Jadi misalnya sikap tubuh yang benar seperti apa, ya. Kemudian pernafasan, karena saya pergunakan nafas mulut saja untuk mendapatkan volume udara yang keluar dan masuk sama besarnya. Kemudian semua gerakan memanjangkan otot, tidak membesarkan. Oke. Ya, jadi kencang tapi feminin. Iya. Itu yang awalnya konsepnya dari awal seperti itu. Jadi itu yang saya akhirnya patenkan metodenya. Kalau gerakan kita bisa pergunakan gerakan apa saja. Dari zamannya kita tahu yang cukup terkenal Jane Fonda, itu banyak sekali gerakan yang bisa kita ambil dari situ. Tapi selalu diawali dengan sikap tubuh yang benar, kemudian kontraksi otot dalamnya dengan pernafasan tiup dan tarik nafasnya, itu yang saya patenkan. Hak ciptakan. Hak ciptakan. Ya, namanya hak paten juga, jadi body performance itu. Body performance. Ya. Nah itu Mbak, dengan gerakan-gerakan itu dan metode itu, apakah bisa melangsingkan juga akhirnya kalau yang kepengen langsing? Nomor satu itu. Nomor satu itu ya. Melangsingkan, memperbaiki sikap tubuh. Kalau kita memiliki sikap tubuh yang kurang baik, otomatis tidak terlihat langsing. Karena sesuai perjalanan umur kan kita kadang-kadang tanpa sadar kita gini nih ya. Karena sebetulnya core otot perut kita mulai melemah. Otomatis kita jadi mengikuti. Gitu. Nah, jadi gimana caranya kita terus melatih core kita supaya kita bisa menjaga sikap tubuh kita dalam keseharian. Oke. Jadi aku jadi ngikut gini loh sekarang loh. Tadi aku udah gini loh. Udah santai, gak apa-apa. Iya, jadi itu yang awal mulanya saya berangkatnya bagaimana mungkin seseorang terlihat langsing kalau sikap tubuhnya nggak benar. Iya benar. Ya, berdirinya begitu gitu kan. Jadi maaf payudaranya juga jadi jatuh. Kalau kita sikap tubuhnya baik kan otomatis perut juga tertahan ya. Nah, tapi untuk menjaga menahan perut sepanjang hari kan berat kalau tidak pernah dilatih. Jadi memang harus dilatih. Harus dilatih. Itulah gunanya kalau kita mengikuti pelatihan di body performance. Studio Primadona. Nah, instrukturnya saya ambilnya nggak bisa ambil dari gym. Bentuk ototnya beda, atau dari instruktur aerobik, dia cenderung mengikuti gravitasi bumi kalau loncat-loncat, kan? Nah, saya ambilnya dari penari, dari IKJ, sarjana tari, atau penari aja minimal, itu saya didik mereka satu persatu sampai mereka siap mengajar. Jadi setiap hari mereka mengajar itu memang didikan udah konsep dari saya. Kenapa penari? Karena dia lentur dan kecenderungannya tidak banyak gerakan menghentak ya. Jadi lebih apalagi di IKJ itu kan mereka sarjana tari, selain memang mereka belajar berbagai tarian, tetapi mereka juga mempelajari anatomi tubuh manusia. Jadi untuk menerapkannya lebih mudah. Kalau yang sudah jadi instruktur aerobik atau mungkin instruktur yang lain, mereka itu kan sudah kebentuk, mulai dari mainnya, mindsetnya udah seperti itu, kemudian bentuk ototnya. Kalau kita perhatikan setiap yang suka atlet, yang suka olahraga, bodybuilder, perenang, pesenam, semuanya beda ototnya. Saya nggak boleh bilang jelek, enggak, itu selera tapi kembali kepada orang yang ingin membentuk tubuhnya seperti apa. Nah, akhirnya karena di dalam konsep di dalam senam saya itu ada pernafasan, sikap tubuh, dan juga kontraksi otot dalam, otomatis menyehatkan rahim. Kemudian juga bagi yang tambah usia 40, 56,
mulai melemah, otot-otot kandung kemihnya, otot-otot sekitar rahim yang butuh dilatih supaya tidak menjadi semakin lemah. Jadi konsentrasinya ke situ untuk pengencangan supaya nggak mudah beser. Nanti tertawa terpingkal-pingkal sampai terkencing-kencing. Itu udah menandakan otot-ototnya di sekitar kandung kemih dan otot-otot sekitar rahim sudah melemah. Jadi harus dilatih. Nah, itu ada di dalam metode saya. Jadi walaupun kita mau, misalnya sebagai contoh, kita mau mengencangkan lengan, ya, kita paling lemahnya di bagian lengan bagian atas, Nah, itu sebelum kita masuk ke gerakan lengan, kita masuk selalu di konsep awalnya dulu, metodenya dulu. Jadi contraction dulu, sikap tubuh jaga, nafas mulut, kemudian baru kita konsentrasi. Tapi perutnya sudah ditahan ke dalam, ya, dan bergeraknya kontraksi itu dari bokong perut bawah ke atas sehingga mengangkat rahim ke tempatnya, mengencangkan kandung kemih yang seperti itu. Jadi saya konsentrasinya ke situ. Jadi lihat kan hasilnya ini, hasil dari metode yang dijalankan selama bertahun-tahun. Ya, jadi kan, memang karena berdasarkan pengalaman sendiri ya, yang itu tadi, kok kayaknya loncat-loncat kok tambah turun, goyang-goyang tambah umur kan. Kemudian kalau kita tidak pakai sport bra yang baik juga, aduh ini gimana? Belum lagi kita juga otot-otot sekitar rahim kita juga tidak ditopang oleh otot yang kuat ya. Jadi kan udahnya kok kadang-kadang jadi sakit ya gitu. Kok kayaknya mesti cari olahraga jangan yang itu. Jadi harus yang kita yang melawan gravitasi bumi. Jadi saya hindari yang loncat-loncat, lebih banyak stretching, pernafasan seperti itu. Jadi ini sekarang yang Mbak jalani nih Sanggar Senam ini masih terus ya? Terus, sudah berapa dari tahun? usia saya 30, berarti kalau saya sekarang 66, 36 tahun ya. 36 tahun menjalani dan inilah hasilnya. Iya kan? Ya, umur boleh bertambah. Tapi yang diusahakan adalah sehat. Betul. Kalau bisa usahakan berat badan tetap stabil. Betul. Otot sekitar core, otot perut itu tetap terjaga supaya kita bisa tetap bersikap dengan baik. Ya, umur bertambah, kita tambah tua, pasti ada kerut-kerut tapi tetap fresh. Tetap gitu, fresh, benar. yang penting itu ya. Terus harapan terakhir nih Mbak, harapan Mbak masih ada harapan atau apa yang pengen ditingkatkan? Kalau kegiatan masih tetap senam dan syuting masih. Iya, sekarang ini kan ini bintang iklan loh, geng gaul. Iya, ya ampun, zaman tahun berapa? Umur berapa? Usia saya 25. 25 bintang iklan Lux tuh. Ya ampun, sudah lama sekali ya perjalanan hidup ya. Harapan atau apa? Harapan nomor satu sehat. Ya, dengan kita bertambah usia kan mulai banyak problem ya. Kemudian olahraga nggak boleh berhenti. Bahagia ya. Tetap beraktivitas supaya nggak pikun, betul, jadi tetap beraktivitas, tetap menjalankan semuanya walaupun kita mulai juga memikirkan tidak pulang pagi seperti dulu karena kondisi tidur harus itu penting banget ya. Jadi saya selalu kalau lagi syuting stripping saya minta jam 11-12 udah ya gitu. Supaya saya besok paginya bisa beraktivitas dengan enak lagi. Kalau nggak ngeblank otaknya. Jadi aduh mendingan nomor satu itu dulu yang saya bahas. Saya minta kalau memang oke, saya masuk ke satu produksi itu dulu jam 11-12 saya udah ya gitu. Jadi gimana caranya dan alhamdulillah bisa sih. Bisa kan masih berjalan terus gitu. Jadi begitulah Mbak Minati sangat menikmati sekali kehidupannya sekarang ini ya Mbak ya. Sangat kalau bisa syuting ya syuting, tapi nomor satu senam, kemudian ada kafe ketemu juga cucu, ada kafe kecil. Ini hanya untuk melengkapi studio. Kan kadang-kadang di dalam itu kan khusus wanita. Jadi kan kalau yang nganter suaminya atau pasangannya kadang-kadang bingung mau duduk di mana, masa nunggu di mobil. Jadi kita siapkan kafe kecil dengan menu-menu sehat jadi yang tidak menjadikan gemuk. Ibu-ibu juga nggak usah takut untuk makan sehat ya gitu. Jadi itu sih menikmati hidup saja. Oke deh Mbak.
terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Aku doakan sehat selalu. Sama-sama, Didi juga sehat terus. Amin, amin. Tetap semangat dan tetap Tetap beraktivitas. semangat, Amin. harus, amin. Oke, Geng Gaul sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Ini sekarang namanya Atmas Kitchen. Dari Atma Nagara. Bingung kasih nama apa ya gitu. Udah aja Atmas Kitchen. Oke, sampai ketemu. Bye. Yuhu, yuhu, yuhu. Ketumbar Laguna someday ke di Debbie bergaul yuk.